أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk hadir di majelis ini dalam rangka membaca dan mentadabburi kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga ayat-ayat yang kita baca dan yang kita pahami menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Fajr. Pertemuan sebelum ini kita mengakhiri tafsir surah Al-Fajr sampai ayat 14. Malam hari ini insyaallah kita akan tadabbur mulai dari ayat 15 sampai ayat 20. 15 insyaallah sampai ayat 20. Untuk baca sama-samanya kita mulai dari ayat 15 sampai ayat 23 sampai pojok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Kuat? Kuat enggak? Enggak ya? Pak Agus ini di mana-mana enggak kuat. Ngaji di rumah juga setengah baris enggak kuat. Apa jenengan ngerokok? Enggak, pernah ngerokok dulu. Oh dulu ya, zaman jahiliyah. Nah, kalau tidak kuat sampai wa na'amah ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه. Sama-sama.
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Sebelum ayat 15, yaitu mulai dari ayat 6 sampai ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kaum yang dibinasakan oleh Allah sebab mereka durhaka. Yang pertama adalah kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dibinasakan oleh Allah dengan rihan sorsor, yaitu angin topan yang sangat dingin masuk ke dalam tubuh mereka, lalu mereka terbang di udara
ya, berputar-putar di udara sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Hari ke-8 Allah jatuhkan mereka dalam keadaan terbalik, kepalanya di bawah, sehingga Allah gambarkan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka seperti pokok kurma khawiyah yang kosong. Itu kaum yang pertama. Kemudian kaum yang kedua adalah kaum Tsamud. Kaum Tsamud kaumnya Nabi Salih alaihissalam. Mereka juga dibinasakan oleh Allah sebab durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Nabi Salih alaihissalam. Cara Allah mendurhakakan mereka, cara Allah membinasakan, menghancurkan mereka adalah Allah perintahkan malaikat Jibril untuk berteriak sehingga mereka semuanya mati. Ngoten Pak. Dikatakan dalam Quran surah Al-Ma'arij. Mohon maaf, dalam Quran surah Al-Haqqah. Allah berfirman, "Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah." Adapun kaum Tsamud, mereka dibinasakan oleh Allah bit-taghiyah, dengan suara taghiyah, suara pekikan. 1 kali pekikan malaikat Jibril, mereka semuanya mati. Kemudian yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surah ini adalah Fir'aun dan tentaranya. Allah binasakan Fir'aun dengan apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Ya. Saat itu dia mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai di Laut Merah. Nabi Musa bisa melewati dengan mudah, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fir'aun mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai di tengah, dia dan kaumnya, Allah Subhanahu wa taala tutup mereka dengan air. Padahal Bapak Ibu, 3 kaum ini, yakni kaum Ad, kaum Tsamud dan Fir'aun, itu kaum yang kuat, dan mereka secara kekayaan sangat luar biasa. Ini pelajaran bahwa tolak ukur kemuliaan seseorang itu bukan dari kekayaannya, bukan dari hartanya. Kalaulah dari harta, maka Allah akan muliakan kaum Ad, kaum Tsamud, dan Allah akan muliakan Fir'aun, sebab mereka kaum yang banyak hartanya. Allah memuliakan seorang hamba atau seorang kaum, Allah muliakan bukan dengan harta, tapi Allah muliakan dengan ketakwaan. Hanya saja mayoritas manusia, tidak semua ya, tapi mayoritas manusia mengukur kemuliaan itu dengan harta. Sehingga pada ayat 15 dan ayat 16 Allah meluruskan kesalahpahaman sebagian manusia yang mengukur kemuliaan itu dengan harta. Coba kita perhatikan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia yang dimaksud dalam ayat ini mayoritas manusia, khususnya adalah orang-orang kafir. Idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah menguji dia. Nah, perhatikan kalimatnya, Allah menguji dia, berarti yang berhak menguji iman kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk menguji iman seseorang. Ini calon mantu saya ini imannya kuat apa enggak ya? Kita enggak berhak. Yang berhak menguji iman seorang hamba hanya Allah. Sebab Allah yang menciptakan dan Allah yang maha tahu. Dengan apa Allah menguji? Fa'akramahu. Allah memberikan kemuliaan kepada dia di tengah-tengah manusia. Hidupnya dihargai, dia dihormati, banyak pengikutnya. Ada beberapa kemungkinan orang itu dimuliakan atau dihormati. Yang pertama,
Karena apa? Orang itu dimuliakan, dihormati, bahkan kadang orang menunduk berada di depannya itu pertama karena apa biasanya? Karena harta kan, kaya. Nah biasanya orang miskin yang tak banyak harta ketemu dengan orang seperti itu agak nunduk, Pak. Nabi bersabda, siapa yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, sungguh sepertiga agamanya telah hilang. Panjenengan tawadhu begini kepada orang kaya karena kekayaannya, karena dia kaya, maka secara tidak langsung dia telah menghilangkan sepertiga agamanya. Kemudian kemungkinan yang lain adalah karena dia seorang yang punya kedudukan sehingga orang memuliakan dia. Seperti presiden, menteri itu kalau datang tidak berlaku lampu merah, Pak. Betul enggak? Yang lain capek-capek nunggu gitu. Nah, datang menteri, datang presiden, datang wali kota, tidak berlaku peraturan itu. Kemudian kadang orang itu dimuliakan karena dia seorang public figure, seorang artis, ya toh. Artis kalau datang, waduh luar biasa. Kemudian ada juga orang itu dimuliakan, dihormati karena ilmunya. Seperti kiai, syekh, ulama dimuliakan karena dia punya ilmu. Kemudian nikmat kedua yang Allah berikan sebagai bentuk ujian adalah wa na'amahu. Allah berikan dia banyak nikmat dunia. Rizkinya lancar, karirnya bagus, dagangannya bagus, bisnisnya bagus, pokoknya rizkinya lancar, urusan dunianya lancar. Itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, Allah menguji dia dengan kemuliaan di tengah-tengah manusia, dan Allah menguji dia dengan banyaknya dia mendapatkan nikmat dunia. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ujian itu tidak hanya yang menyempitkan hati kita, tapi yang menyenangkan hati kita itu juga ujian. Makanya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian bisyarri dengan sedikitnya harta, wal khairi dan banyaknya harta. Ketika kita banyak harta, ujian. Sedikit harta, ujian. Maka jangan dikira ujian itu sesuatu yang hanya menyempitkan hati, tapi sesuatu yang menyenangkan hati, yang mengembirakan hati, yang membuat kita bahagia. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayaqulu rabbi akraman. Orang yang tidak paham bahwa harta itu ujian, popularitas itu ujian, banyak pengikut itu ujian, orang yang tidak paham, dia akan menganggap itu tanda Allah memuliakan dia. Itu orang yang tidak paham. Makanya di kalimat berikutnya Allah menggambarkan dia akan berkata Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Ini orang salah paham nih. Ketika dia dapat harta banyak, dihormati oleh orang, banyak pengikutnya, dia mengira bahwa itu tanda Allah memuliakan dia. Padahal tidak. Sebenarnya harta yang dia dapatkan itu bukan tanda Allah memuliakan dia. Itu sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang paham Bapak Ibu, orang yang berilmu, ketika dapat nikmat, dapat kemuliaan di tengah-tengah manusia, dia tidak mengatakan bahwa itu tanda Allah memuliakan dia, tidak. Tapi dia akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Apa perkataan Nabi Sulaiman? Ketika singgasana Ratu Balqis ada di depan beliau, apa ucapan beliau? Hadza min fadli rabbi. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini kelebihan dari Tuhanku. Coba perhatikan. Ini kelebihan dari Tuhanku.
ini bukan kelebihan aku. Sebagian kita kadang ketika ditanya, anak kamu 3 nih kok pintar-pintar, cerdas, baik, gimana caranya punya anak seperti ini? Panjenengan menjawab, siapa dulu ayahnya? Ngaten. Itu ucapan yang tidak baik. Kemudian misalnya ditanya, kok bisa kamu jadi direktur, gajinya besar? Ya wajarlah, saya kan nilai kuliah saya tinggi, saya kuliah di luar negeri. Itu kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalimatnya orang yang berilmu itu ketika ditanya demikian, dia akan menjawab, hadza min fadli rabbi, ini kelebihan dari Allah, ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan dapat ini tanpa pertolongan Allah. Kemudian liyabluwani aashkuru am akfur, dan ini ujian dari Allah untuk menguji saya, apakah saya bersyukur ataukah saya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat orang yang paham, orang yang berilmu. Tapi orang yang salah paham, Bapak Ibu, maka dia berkata apa? Rabbi akraman. Dia dapat harta banyak, dimuliakan oleh orang. Dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan aku. La, Allah memuliakan hambanya, ukurannya bukan harta. Itu hanya sebagai ujian. Kalau dia mengukur kemuliaan itu dengan harta, maka sebaliknya dia akan mengukur kehinaan itu dengan sempitnya harta. Orang kalau sudah mengukur kemuliaan dengan harta, Bapak Ibu, maka ketika dia sempit hartanya, sempit rizkinya, dia akan mengatakan bahwa dia sedang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang disebutkan pada ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, apa ujiannya? Faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rizkinya. Jadi yang membuat manusia itu banyak rizki bukan karena dia cerdas, tapi karena dikasih oleh Allah. Yang menyempitkan manusia itu bukan karena dia tidak pandai bekerja, la, tapi karena Allah memang berkehendak untuk menyempitkan rizkinya. Ngaten. Apa yang dia ucapkan? Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi dia merasa hina kalau dia sempit rizki. Sebab dalam pemikiran dia, apa-apa akan susah kalau sempit rizki itu. Panjenengan ke rumah sakit tidak punya uang, susah tak? Susah. Mau beli apa, mau beli ini itu, susah Bapak Ibu. Kadang kita memang tidak dihormati, tidak dihargai memang. Ketika kita datang ke rumah sakit, ditanya, Bapak pasien umum apa BPJS? Ditanya, oh BPJS, itu masih nunggu lama baru dapat kamar. Pasien umum langsung ditangani. Jamaah rahimakumullah. Jadi memang di tengah-tengah manusia, orang yang tidak banyak harta itu kadang tidak dihormati. Dan kadang manusia merasa terhina ketika dia tidak banyak hartanya. Padahal Allah menghinakan, Allah memuliakan, atau Allah menghinakan hambanya itu ukurannya bukan harta, tapi sejauh mana dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa. Jadi kemuliaan itu ukurannya ketika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita ketika banyak harta, kita bisa bersedekah kepada anak yatim, kita bisa bersedekah kepada orang miskin, lalu kita menganggap bahwa kita lebih mulia daripada mereka sebab kita yang ngasih mereka. Jangan sampai. Lalu bagaimana caranya?
kita harus paham, kita dengan mereka itu sama-sama diuji oleh Allah. Kita diuji dengan harta, mereka diuji dengan kemiskinan. Ngaten. Yang beruntung itu bukan yang diuji dengan harta, lah. Yang beruntung itu bagaimana orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apabila orang miskin itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita, maka mereka lebih mulia. Tapi apabila kita lebih dekat kepada Allah, yang banyak hartanya lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang miskin, maka dia lebih mulia. Ngaten. Jadi kita sama orang-orang miskin, orang kaya dan orang miskin, Bapak Ibu, sama-sama diuji oleh Allah. Ngaten. Sama-sama diuji. Dan kalau kita berpikir jauh, ya, ujian harta itu sebenarnya lebih berat daripada ujian kemiskinan. Ngaten. Lebih berat kalau kita pikir di akhirat, ya. Maka Nabi bersabda, penghuni surga itu rata-rata orang miskin, rata-rata orang miskin. Sedangkan penghuni neraka rata-rata nah, bukan artis. Rata-rata wanita, ya. Nah, penghuni surga rata-rata orang miskin. Bukan berarti kita dimotivasi untuk jadi orang miskin, lah. Ini untuk menggambarkan betapa berat ketika Allah menguji kita dengan harta. Itu berat hisabnya. Karena untuk harta Allah tanya 2 kali. Pertama Allah tanya, dari mana kamu dapat dan kemana kamu infakkan. Itu satu harta, belum harta-harta yang lain. Sehingga dalam hadis dikatakan Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya. Beliau masuk surga 50 tahun setelah nabi-nabi yang lain masuk surga. Karena hisab hartanya sangat banyak. Kita pasti yakin, pasti mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan hartanya dengan cara yang benar, mendapatkan dengan cara yang benar. Tapi kendati pun demikian, Bapak Ibu, Allah masih menghisab, apalagi harta kita. Maka semakin banyak harta itu semakin memperlambat kita masuk surga. Pengen cepat masuk surga enggak? Tapi juga kaya. Ya, disedekah, ya. Baik. Maka jemaah rahimakumullah, tolak ukur kemuliaan seorang hamba itu bukan dari banyak atau sedikitnya harta, tapi sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalla sekali-kali tidak. Kalla fungsinya lil ibtal, untuk membatalkan atau menyanggah ucapan sebelumnya. Sebelumnya orang kafir mengatakan bahwa tanda seseorang itu dimuliakan dengan banyaknya harta. Tanda orang itu dihinakan dengan sedikitnya harta. Allah bantah pemahaman mereka. Kata Allah, kalla, tidak benar. Balla tukrimunal yatim. Bahkan la tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Paham tak maksudnya ini? Orang kaya kalau tidak muliakan anak yatim, itu bukan orang kaya yang mulia. Justru orang kaya yang tidak muliakan anak yatim, itulah orang yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang mulia adalah orang kaya yang memuliakan anak yatim. Ngaten. Jadi kalau kita punya uang banyak, punya harta banyak, dan harta itu bisa kita bagi untuk orang-orang yang membutuhkan termasuk anak yatim, nah harta kita itu akan menjadi kemuliaan bagi kita, Bapak Ibu, apabila sebagian dari harta itu kita bagi untuk anak yatim. Ngaten. Maka tolak ukur kemuliaan ketika kita punya harta, sejauh mana kita bagi harta itu kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Ya.
Jangankan memberi makan orang miskin, memotivasi orang lain untuk ngasih makan orang miskin dia tidak lakukan. Contoh, diajak sama temannya, ayo kita galang dana untuk teman kita yang sakit parah, dia tidak punya biaya untuk berobat. Nah, dia berkata, dah saya malas, kamu saja yang berangkat. Itu termasuk golongan yang disebut oleh ayat 18 ini. Tidak memotivasi, mendorong, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Baik. Coba kita perhatikan urutannya. Antara yatim dan orang miskin, yang pertama disebut oleh Allah siapa? Yatim. Padahal yang butuh kepada harta itu sebenarnya yang lebih butuh adalah orang miskin. Masih ingat enggak pelajaran yang lalu? Masih? Kenapa? Karena manusia itu lebih butuh kasih sayang dibandingkan harta. Ngeten. Manusia itu lebih butuh kasih sayang dibandingkan harta. Harta juga butuh, tapi kasih sayang lebih dibutuhkan oleh manusia. Panjenengan kasih uang kepada istri 1 bulan 30 juta, tapi panjenengan tidak sayang kepada istri, tak ada nilai uang itu bagi istri. Ngeten. Panjenengan kasih uang kepada istri 1 bulan mungkin 1 juta, tapi panjenengan sayang, itu sangat bernilai. Ngeten. Benar enggak ibu-ibu? Ibu-ibu ini. Hah? Benar enggak ibu-ibu? Enggak benar ya? Hah? Panjenengan pilih yang mana nih? Dikasih uang 1 bulan sama suami 30 juta, tapi suami tidak sayang. Yang nomor 2, dikasih uang sama suami 1 juta tapi suami sayang, pilih yang mana? Itu pilihan tidak benar Ustaz. 30 juta dan sayang, ya Allah. Angel itu. Angel kan bahasa Jawanya angel. Saya pernah ceritakan di majelis ini, ada wanita sama suaminya itu dikasih sangu 1 bulan 70 juta. Langsung seger bicara uang itu. Memang yang membuat kita semangat tuh pembicaraan itu adalah uang. Harta tuh buat kita semangat tuh. Ilmu tuh ngantuk-ngantuk. Coba diajak ngobrol masalah harta. Wah, semangat itu. Tapi wanita yang dikasih uang 70 juta setiap bulan oleh suaminya, itu sudah 3 kali mau bunuh diri, tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Suaminya tidak sayang sama dia. Suaminya selingkuh. Ya, suka main perempuan. Maka jemaah rahimakumullah, kasih sayang itu lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan harta. Oleh karena itu ketika Allah sebutkan anak yatim dan Allah sebutkan orang miskin, pertama yang diprioritaskan oleh Allah adalah anak yatim. Jadi kalau kita punya harta banyak, supaya harta kita menjadi harta yang mulia untuk kita, maka harta itu sebagian harus kita sisihkan untuk anak yatim. Yang kedua baru orang miskin. Kalau kita buat acara makan, maka usahakan dalam undangan makan itu salah satu yang harus kita undang adalah anak yatim, supaya acara kita tuh berkah, Pak, mulia. Kalau yang kita undang orang-orang kaya yang sebenarnya di rumah mereka itu sudah banyak makan, itu hanya sekedar silaturahim. Acara itu akan lebih mulia dan lebih bernilai kalau dalam acara itu ada anak yatim dan orang miskin yang kita undang. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Bahkan dalam Quran surah Al-Ma'un, Allah mengatakan orang yang tidak memperdulikan anak yatim dan tidak ngasih makan orang miskin, Allah sebut dia orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mengabaikan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberi makan kepada orang-orang miskin.
Kalau kita tidak ngasih makan teman kita, itu tidak salah, sebab dia di rumah ada makan. Kalau kita tak ngasih makan kepada orang miskin, itu yang salah, Bapak Ibu. Maka jemaah rahimakumullah, harta kita menjadi harta yang mulia kalau sebagian harta itu kita sisihkan untuk anak yatim dan untuk orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian memakan at-turath. Turath artinya harta warisan. Kalian memakan harta warisan aklan lamma, dengan cara dicampur adukan antara yang halal dan yang haram. Saya bawakan tafsir dari Imam Al-Qurtubi. Yang dimaksud aklan lamma adalah alladzi ya'kulu kulla syai'in yajiduhu, memakan segala sesuatu yang dia dapatkan. Jadi hartanya halal, mau haram dia tidak pikir, pokoknya dimakan semua. Termasuk haknya orang miskin dia makan, termasuk juga haknya anak yatim dia makan. Ngoten. Pokoknya semua dia makan. Dia tidak bagi kepada anak yatim, dia tidak bagi kepada orang miskin. Itulah yang menyebabkan mereka hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka banyak harta, kalau tidak disisihkan kepada anak yatim dan orang miskin, hina hidup mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau harta yang seharusnya kita kasih kepada orang miskin, kepada anak yatim, tapi kita makan, itu haknya mereka kita makan. Sesungguhnya kalau kita menahan hartanya orang lain, Allah akan menahan rizki kita, Bapak Ibu. Itu sudah rumus. Kalau kita tahan hartanya orang miskin, tahan hartanya anak yatim, Allah akan tahan rizki kita. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Asma binti Abu Bakar. Kata Rasulullah, la tuki fayuki alaiki. Jangan kau menahan harta, maka Allah akan menahan rizki untuk kamu. Jangan tahan harta untuk diberikan kepada orang miskin. Kalau tidak, Allah akan tahan rizki kamu. Kemudian Nabi bersabda, anfiqi, berinfaklah engkau wahai Asma binti Abu Bakar, wala tuhsi fayuhsillahu alaiki. Jangan kau perhitungan, kalau hendak Allah akan cabut keberkahan dari hartamu. Kalau kita tahan hartanya orang miskin, kalau kita tahan haknya anak yatim, Allah akan cabut keberkahan. Padahal yang paling mahal dari harta itu adalah keberkahannya. Kalau masalah rizki sudah ditetapkan oleh Allah, Bapak Ibu. Yang belum pasti itu adalah keberkahan. Maka harta tidak ada nilai kalau Allah sudah cabut keberkahannya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta kepada harta hubban jamma, dengan cinta yang berlebih-lebihan. Cinta kepada harta itu baik tidak? Baik tidak cinta kepada harta? Baik. Panjenengan cinta kepada rumah panjenengan, baik tidak? Baik, dibersihkan rumahnya. Itu tanda kalau panjenengan cinta. Ngeten. Yang tidak baik itu kalau cinta berlebihan. Sebagaimana yang disebut oleh Quran, hubban jamma, cinta yang berlebih-lebihan. Orang tuh kalau sudah cinta berlebih-lebihan, pasti dia tidak mau bagi dengan orang, itu sudah pasti. Apalagi ketika dia merasa sulit mendapatkannya, maka dia pun akan sulit juga mengeluarkannya. Padahal kata Rasulullah SAW, harta yang kita simpan itu harta kita di dunia saja. Tapi harta yang kita sedekahkan itulah harta kita dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu, kalau beliau sembelih kambing atau sembelih unta, biasa Nabi kalau dari perjalanan jauh gitu ya, misalnya dari Syam,
beliau pulang dengan selamat, biasanya beliau tasyakuran, nyembelih unta. Ngoten. Maka tasyakuran itu hukumnya sunnah. Kalau panjenengan dapat berita bagus, berita gembira, atau selamat dari suatu musibah, panjenengan tasyakuran, kemudian undang orang-orang terdekat atau undang anak yatim, undang orang miskin, itu boleh, dan itu termasuk sunnah. Nabi habis perjalanan jauh beliau nyembelih unta. Pernah enggak panjenengan seperti dari perjalanan jauh, misal dari luar negeri, misalnya selamat, aman, perjalanan lancar, tidak kena COVID-19. Nah, ini sunnah. Tapi bedanya kalau Nabi itu sembelih unta, sedangkan kita sembelih ayam dipotong kecil-kecil. Nah, Nabi suatu waktu sembelih kambing, kemudian daging kambing itu Nabi perintahkan kepada istrinya untuk bagi kepada orang lain, termasuk juga kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Yang tersisa hanya kepalanya. Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma baqiya?" Wahai Aisyah, apa yang tersisa? Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, semua dagingnya habis, yang tersisa hanya kepala." La, kata Nabi, semua dagingnya tersisa kecuali kepala. Paham enggak? Semua dagingnya tersisa kecuali kepala. Sebab apa yang kita berikan kepada orang, itulah yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Sedangkan apa yang kita makan sendiri, itu hanya untuk kita di dunia. Ngoten. Maka jemaah rahimakumullah, ini renungan untuk kita, bahwa apabila kita mencintai harta secara berlebih-lebihan, sesungguhnya kita cinta sesuatu yang sebentar. Tapi kalau kita cinta harta itu sewajarnya, pada waktunya kita keluarkan dan kita bagi untuk anak yatim serta orang miskin, maka harta itu akan menjadi harta kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dari Pak RT ada pertanyaan? Pak Farman, Pak. Ya, ini bukan bertanya sebenarnya, hanya curhat. Mencoba untuk menyimpulkan, barangkali kalau saya mengerti bisa disimpulkan. Tadi disampaikan bahwa di sini Allah ingin meluruskan pengertian orang yang atau manusia yang dimuliakan. Itu apakah jawabannya di belakang itu? Jadi tanda Allah memuliakan manusia itu adalah yang pertama tadi memuliakan anak yatim. Ya. Kemudian makan orang miskin, kemudian ya, dua itu saja. La tukrimunal yatim tahadduna ala ta'amil miskin. Coba ke bawah, kan? Lah, di bawah itu sebab mereka tidak ngasih makan anak yatim, tidak ngasih makan orang miskin, sebab apa? Wa ta'kuluna turatha aklal lamma. Sebab mereka memakan harta itu semuanya. Jadi mereka menganggap harta itu milik mereka. Tidak ada hak anak yatim, tidak ada hak orang miskin dalam harta itu. Kemudian sebab yang kedua, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta itu secara berlebih-lebihan. Jadi tolak ukur kemuliaan bukanlah harta. Kita banyak harta kalau tidak dekat kepada Allah tidak mulia. Kita sedikit harta kalau dekat kepada Allah maka kita akan menjadi hamba yang mulia. Jadi tidak punya harta dan banyak harta, sedikit harta dan banyak harta itu adalah ujian. Nah, ujian itu bukan bentuknya yang membuat kita mulia, tapi bagaimana cara kita menjalani ujian tersebut. Wallahu taala alam. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup ya? Pekan depan ada acara, nggih? Katanya ada maulid pekan depan. Jadi?
Tanggal 19. Pak Mahrus jadi. Insya Allah. Teman-teman belum kabar saya. Kan sudah minggu yang lalu itu sudah saya katakan saya suruh maulid, katanya masih cari yang mau berhasanah. Oh ya. Baik. Kalau jadi insya Allah pekan depan di masjid ini ada acara maulid Nabi. Jadi maulidnya agak akhir. Yang lain sudah maulid nih. Nah, di sini maulid Nabi. Jadi kalau pekan depan masjid mengadakan maulid, pengajian kita sementara libur dulu. Nanti akan dikabarkan oleh Syekh Farman insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, lancar rezekinya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.